Homili pagi ini tentang mengucap syukur. Para opa-oma, bapak ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Injil hari ini sangat inspiratif untuk kita renungkan sejenak. Dikisahkan ada 10 orang kusta. Mereka sepakat, sehati, sesuara, dan kemudian mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang terjadi? Setelah mereka berteriak, minta dikasihani. Apa yang terjadi ketika Yesus memberikan perintah kepada mereka? Pergilah kepada imam-imam. Ke-10 orang kusta itu sembuh. Di mana mereka sembuh? Di tengah perjalanan mereka. Sementara mereka sedang berjalan, karya Tuhan bekerja. Masing-masing dari 10 orang kusta itu sembuh. Tahir. Yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa dari 10 orang kusta yang semuanya sembuh, pulih kembali, hanya ada 1 orang yang segera kembali kepada Yesus. Dan dalam perjalanan kembali kepada Yesus, dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ada suatu sukacita. Dan kemudian sujud di depan Yesus. Serta mengucap syukur kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa dari 10 orang kusta itu, yang semuanya sama-sama mengalami karya Tuhan, disembuhkan dari sakit penyakit mereka, tetapi hanya 1 orang yang tergerak hati untuk segera kembali kepada Yesus, memuliakan Allah dan bersyukur kepada Yesus, Guru. Mengapa? Dari peristiwa ini ternyata mengucap syukur bukan perkara gampang. Mengucap syukur kepada Tuhan bukan hal gampang. Terbukti dari 10 orang hanya 1 orang yang bisa melakukannya. Ke-10 orang itu tahu meminta kepada Yesus. Tetapi hanya 1 orang yang tahu bersyukur. Ini menunjukkan bahwa
mengucap syukur bukan hal yang gampang. Mengapa? Bukan hal yang gampang. Karena mengucap syukur itu menyangkut soal hati. Hanya hati yang peka, yang tajam untuk merasakan dan mengenali sentuhan rahmat Allah. Dia yang akan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan mengucap syukurnya itu dilakukan dengan segenap hati karena ditujukan kepada Tuhan Allah yang ia tahu ia telah melakukan hal besar di dalam dirinya. Seperti dialami oleh Daud. Daud memiliki hati yang tajam, sangat peka dalam hal mengenali, merasakan, dan mensyukuri karya Tuhan. Seperti dalam Mazmur 9 ayat 2, Daud berkata kepada Tuhan, "Aku mau mengucap syukur kepadamu, Tuhan, dengan segenap hatiku." Inilah ungkapan Daud, seorang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan segenap hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan selain menyangkut hati, dan tidak semua orang memiliki ketajaman hati untuk merasakan sentuhan rahmat Tuhan. Juga karena pengaruh dari iman. Mengucap syukur kepada Tuhan lahir dari iman. Semakin orang bertumbuh dalam iman, bertambah dalam iman, ia akan semakin mudah bersyukur kepada Tuhan Allah. Seperti kisah dari seorang Samaria tadi, yang begitu sadar bahwa dirinya telah sembuh, sudah tahir, ia tidak menunda-nunda waktu untuk segera kembali kepada Yesus, karena ia tahu bahwa yang menyembuhkan itu adalah Yesus. Maka ia kemudian bersimpuh di depan Yesus dan bersyukur kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau ternyata mengucap syukur kepada Tuhan itu dipengaruhi oleh hati dan iman, lantas dalam hal apa kita mesti mengucap syukur kepada
Tuhan Allah. Dalam hal apa? Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, suratnya yang pertama, bab 5 di ayat 18 menulis begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Paulus mengajarkan bahwa mengucap syukur kepada Allah itu bukan hanya dalam hal-hal tertentu, bukan hanya dalam hal-hal besar, tetapi dalam hal apapun, dalam segala hal, termasuk hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang biasa terjadi, tapi disadari bahwa Tuhan sedang terus bekerja. Contoh, begitu bangun pagi, ingat bahwa Tuhan masih menambahkan usia dalam hidupku. Lantas berdoa, aku bersyukur kepadamu Tuhan, aku masih bisa bangun pagi. Pagi ini aku mau pergi ke gereja. Berkati Tuhan, aku mau mengucap syukur kepadamu. Mungkin soal kesehatan, Tuhan aku bersyukur kepadamu. Kesehatanku sudah lebih baik daripada kemarin. Hari ini saya sudah mulai bisa beraktivitas. Terima kasih Tuhan, tambahkan kesehatan dalam diriku. Banyak lagi yang lain. Bisa menjadi alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan bukan hal gampang. Perlu latihan. Perlu terus belajar. Maka mari kita terus belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita belajar tahu memohon, tetapi juga belajar tahu mengucap syukur. Inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan terus bekerja di dalam kita dan bersama kita. Maka rahmat-rahmat Tuhan yang dikerjakan dalam hidup kita mesti terus kita kenali, kita rasakan, dan kita syukuri. Tuhan memberkati.